Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di episode terakhir. Di hari ini, kita akan membahas tentang buku Essentialism, karya Greg McKeown. Perkenalan saya Nizar dari channel Tukita. Selamat datang di Nizariat. Ini buku super terkenal di dunia pengembangan diri dan produktivitas. Greg, siapa dia? Konsultan leadership tingkat dewa dan pembicara motivasi kelas dunia. Penulis bestseller yang ngefek banget di topik kepemimpinan, produktivitas, dan desain hidup. Lulusan Stanford, kampus yang top di AS. Makanya, buku ini yang jadi fenomena global. Dijuluki kitab suci yang melawan kesibukan sia-sia. Bukunya udah diterjemahin puluhan bahasa dan terjual jutaan kopi. Ngelatih dan kasih konsol ke bos-bos perusahaan raksasa seperti Google, Facebook, Twitter, Apple, dan Cisco. Tulis artikel buat Harvard Business Review dan majalah ternama lain. Sering muncul di TV, NBC, Fox, dan lain-lain sebagai pakar produktivitas. Filosofi hidupnya, dia jalani apa yang dia ajari. Bapak 4 anak yang mengutamakan keluarga di atas segalanya. Kerjanya diatur sekitar keluarganya, bukan sebaliknya. Pepatah terkenalnya, kalau kamu nggak prioritas hidup kamu, ya orang lain yang akan prioritasin buat kamu. Dan biasanya buat kepentingan mereka. Percaya bahwa kekuatan sebenarnya ada di pilihan yang sadar. Bukan cuma sekedar punya skill. Dia bukan sekedar trainer manajemen waktu, tapi filosof praktis yang bantu orang dan perusahaan. Bedain mana yang benar-benar penting dan mana yang cuma sekedar ada. Filosofi inti, apa itu Essentialism? Greg nggak ngomong manajemen waktu doang, tapi cara pikir dan gaya hidup. Dia bedain dua tipe orang, yaitu orang non-esensial yang mikir semua hal penting. Mau ngelakuin semua, bilang iya buat semua permintaan. Akhirnya sibuk banget, tapi nggak produktif beneran. Tipe kedua, yaitu tipe esensial. Selalu nanya dari semua hal ini, mana sih yang benar-benar nilainya besar banget buat kehidupan saya atau kerjaan saya? Habis itu fokus 100% cuma buat hal itu doang. Esensialism itu disiplin buat milih dikit-dikit, tapi yang paling top. 3 langkah utama di buku ini adalah 1. Cari tahu nama yang paling penting. Misinya, banyak banget peluang dan tawaran, tapi waktu dan tenaga kita terbatas. Cara dan tips buku ini, kasih waktu buat mikir jernih, matiin dulu notifikasi HP. Lalu, main gak cuma buat hiburan, tapi buat otak lebih kreatif, buat nemuin hal yang penting. Tidur itu wajib, tapi kalau kamu kecapean, mana bisa pikir jernih. Belajar nolak, belajar bilang enggak dengan baik, tapi tegas. Kata Greg, kalau kamu malu bilang enggak, itu berarti kamu bilang mungkin, jangan bilang iya. Tes 90%, kalau ada tawaran, kasih nilai dari 0 ke 100. Kalau nilainya di bawah 90, langsung tolak, jangan ragu. Sadari trade-off. Misalnya, kalau kamu milih A, berarti kamu otomatis nolak B, C, D. Itu udah hukum alam. Langkah kedua, buang semua yang nggak penting. Misinya yaitu sebenarnya hampir semua hal kamu bisa buang tanpa efek besar. Cara dan tipsnya yaitu buat prioritas yang super jelas. Jangan cuma naikin penjualan, tapi jadi market leader yang di produk X tahun depan. Modal kata tidak, contoh kalimatnya, wah makasih ya tawarannya, tapi saat ini saya lagi sibuk di project lain. Makanya gak bisa ikutan. Buat batasan, tegas dari awal. Misalnya, atau saya matiin HP jam 7 malam. Jangan terpukau sama uang jatuh. Udah keluar uang atau waktu banyak di suatu proyek gagal, stop, jangan terusin.
cuma karena sayang sama yang sudah keluar. Bebaskan diri seperti berani keluar dari komitmen atau proyek yang nggak nambah nilai buat kamu. Langkah ketiga, bikin sistem biar gampang jalaninnya. Misinya adalah kerjain hal penting itu harus semudah mungkin dan nggak ada hambatan. Cara dan tipsnya yaitu siapin uang atau waktu cadangan. Kalau kamu butuh 2 hari, kasih jadwal 3 hari buat jaga-jaga, biar lebih cepat dan efisien. Buat rutinitas otomatis, misalnya siap jam 6 pagi sampai jam 7, kamu nulis. Jadi nggak perlu pikir, harus mulai kapan lagi. Fokus ke sekarang, kerjain satu hal dengan pikiran penuh. Jangan kebanyakan pikiran besok atau kemarin. Rayain kemenangan kecil seperti sekecil apapun progresnya, apresiasi diri sendiri biar semangat. Analogi kunci di buku ini. Bersihin lemari seperti kalau mau milih baju favorit. Buangin dulu semua yang jarang dipakai. Yang balik ke lemari cuma baju-baju yang kamu sukai dan sering dipakai. Orang yang lagi ngetik atau tidur sambil jalan adalah orang non-esensial, itu kayak robot. Ikut arus dan tidak punya pilihan sadar. Batu besar dan pasir prioritas seperti isi toples, pakai pasir dulu. Itu adalah tugas kecil. Nanti batu besarnya adalah tugas penting. Kalau nggak muat, masukin batu besar dulu. Kelebihan dari buku ini adalah praktis banget. Banyak latihan, contoh konkret, dan pertanyaan yang langsung kamu bisa terapin. Bisa buat semua konteks seperti buat kerjaan, bisnis, atau hidup. Fokus ke solusi jangka panjang, bukan tips cepat yang cuma bertahan sehari. Ngebahas akar masalah stres dan sibuk, karena banyakan komitmen dan tidak jelas prioritasnya. Kemungkinan kritikan buku ini, tidak semua orang bisa bilang tidak. Misal karyawan baru. Prinsipnya sederhana, tapi praktiknya susah. Seperti butuh mental kuat dan disiplin tingkat tinggi. Kadang pilihan bukan cuma hitam putih. Seperti gimana kamu kalau ada 2 hal yang kelihatannya dua-duanya penting banget. Buku ini nggak kasih rumus ajaib. Pengaruh dan prioritas buku ini. Buku ini jadi buku sucinya produktivitas modern. Banyak dipakai di perusahaan kayak Google dan Apple. Kata esensialisme sendiri sudah jadi istilah umum di dunia pengembangan diri. Esensialisme itu bukan soal melakukan lebih banyak di dalam waktu sedikit, tapi soal melakukan hal yang tepat. Kalau kita gampang bilang iya, kita jadi budak dari tujuan orang lain. Kalau kamu nggak tentuin prioritas hidup kamu, orang lain yang akan tentuin. Kesimpulan terakhir, buku ini seruan buat melawan budaya yang sibuk tapi nggak produktif. Ajakan buat hidup dengan sadar, kerja pintar, dan ambil alih kendali atas pilihan hidup kita. Kekuatan ada di sistemnya yang utuh dan gampang diikutin. Contoh nyata dari pengalaman Greg sendiri. Dalam bahasa sehari-hari yaitu, jangan mau jadi orang yang sibuk banget tapi nggak jelas. Pilih 1-2 hal yang benar-benar kamu peduliin. Fokus total ke situ dan belajar nolak sisanya. Hidup kamu akan lebih ringan dan hasilnya lebih mantap. Bagaimana menurut kalian tentang buku ini? Tulis di kolom komentar. Bagi yang suka konten seperti konten Nizariat, tulis di kolom komentar agar saya lanjutkan tahun ke depannya, musim kedua. Dan jangan lupa like, share, subscribe. Saya Nizar dari channel Tukita. Sampai jumpa, ketemu lagi.